Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melati Dwi Putri, guru bahasa Inggris di SMA Dharma Bangsa Bandar Lampung. Kali ini saya akan berbagi praktik baik yang telah saya lakukan di sekolah saya tentang implementasi pembelajaran merdeka. Menjadi seorang guru banyak tantangan yang saya hadapi. Guru bukan hanya bertugas mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi banyak hal yang perlu dilakukan guru. Mulai dari merancang pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik, menyiapkan sumber belajar sesuai dengan minat peserta didik, menanamkan karakter, dan memotivasi peserta didik. Namun, hal ini tidaklah mudah bagi saya yang sering sekali mendapatkan kelas di jam terakhir atau di siang hari. Situasi kelas di jam terakhir sudah mulai tidak kondusif. Meskipun saya sudah menggunakan gamifikasi, seringkali saya melihat peserta didik menyandarkan kepalanya di atas meja, menandakan bahwa mereka sudah lelah dan kurang bersemangat. Hasil refleksi juga menunjukkan bahwa peserta didik masih ada yang merasa mengantuk dan bosan di kelas saya. Oleh sebab itu, saya mencari solusi dari masalah ini. Dari umpan balik peserta didik, akhirnya saya melakukan praktik baik yang diberi judul Magic untuk pembelajaran merdeka yang inovatif. Magic adalah kepanjangan dari metode asesmen game interaktif cerdas. Melalui metode asesmen game interaktif cerdas, saya merancang pembelajaran yang merdeka dan membuat peserta didik tidak merasa bosan, mengantuk, bahkan mereka menjadi lebih aktif dan lebih fokus dalam pembelajaran. Tantangan yang saya hadapi ketika saya menyiapkan praktik baik ini adalah saya perlu menyesuaikan game interaktif cerdas yang saya buat dengan situasi di kelas. Biasanya saya sering memberikan game-game online kepada peserta didik saya, tetapi ketika memainkannya mereka hanya perlu duduk saja di kursinya masing-masing. Nah, saya ingin membuat mereka lebih bergerak aktif dan lebih merdeka lagi ketika belajar. Oleh sebab itu, saya mendesain papan permainan raksasa yang bisa dimainkan peserta didik bersama-sama di dalam kelas. Papan permainan ini saya desain menggunakan aplikasi Genial.ly. Melalui aplikasi ini saya merubah asesmen pembelajaran menjadi permainan yang menyenangkan. Tentunya asesmen ini juga menggunakan diferensiasi konten. Saya menyediakan 3 tipe asesmen sesuai dengan tipe belajar peserta didik. Untuk yang visual, auditori, dan kinestetik. Di balik kotak-kotak yang berikon, saya menyematkan pertanyaan di luar tujuan pembelajaran pada hari ini. Namun tujuannya adalah untuk menanamkan profil pelajar Pancasila. Jadi game interaktif cerdas ini tidak hanya untuk mencapai tujuan pembelajaran, tetapi juga menanamkan profil pelajar Pancasila dan kompetensi sosial emosional. Setelah selesai, saya ambil tangkapan layarnya dan saya cetak banner ukuran 3 x 1,5 meter. Berikut adalah saya mengimplementasikan Magic di kelas saya. Seperti biasa, saya membuka kelas dengan senyuman dan semangat. Meskipun peserta didik masih terlihat kurang termotivasi, selanjutnya kami mengadakan kesepakatan kelas terlebih dahulu. Lalu kami adakan ice breaking sebelum kita mulai belajar agar lebih semangat. Dan saya mengecek kehadiran peserta didik. Lalu saya sampaikan juga tujuan pembelajaran pada hari ini. Setelah itu sedikit saya mengulas materi pada pertemuan sebelumnya. Lalu kami masuk ke pembelajaran inti. Saya berikan pertanyaan pemantik untuk mengetahui kesiapan belajar peserta didik di awal. Selanjutnya secara berpasangan saya minta peserta didik untuk mengamati ekspresi memberikan opini menggunakan ungkapan kuantitas. Nah, ketika itu saya juga mengecek bagaimana peserta didik memahami tentang materi pada hari ini. Kemudian saya berikan tugas individu agar setiap peserta didik dapat berlatih memberikan pendapat atau opini menggunakan ungkapan kuantitas yang sedang kami pelajari pada hari ini. Kita main games yuk. Tapi kayaknya kita main di kelas aja deh. Soalnya di lapangan lagi ada yang olahraga. Yuk, meja kursinya kita pojokin ke kiri kanan belakang semua. Kami singkirkan meja dan kursi dan menggelar papan permainan.
Selanjutnya saya menanyakan peserta didik siapa yang menyukai menonton video, lalu saya kelompokkan. Bagi siswa yang menyukai membaca artikel dan melihat gambar untuk belajar, saya kelompokkan juga, berarti mereka adalah orang yang visual. Begitu juga dengan yang kinestetik. Lalu saya menyampaikan tujuan dari permainan ini dan membacakan peraturan dari permainan ini. Permainan dimulai dari kelompok yang pertama. Kelompok pertama memutar dadu yang sudah disiapkan di layar laptop dan kemudian pemain akan bergerak sesuai dengan jumlah mata dadu yang ditampilkan. Nah, kemudian mereka dapat memilih jenis soal yang mereka inginkan. Kelompok ini memilih jenis soal dengan video dan mereka berdiskusi untuk memberikan pendapat berdasarkan video yang diputarkan. The city needs more recycling stations. Okay, very good. 100. Selanjutnya, bagi kelompok yang visual, mereka lebih memilih soal-soal bergambar dan terdapat narasi di dalamnya. Mereka kemudian berdiskusi serta menentukan jawaban dari opini mereka terkait dengan gambar dan juga narasi yang mereka baca. Untuk peserta didik yang kinestetik, mereka lebih suka melakukan kegiatan yang membuat mereka bergerak. Nah, di sini saya berikan tantangan untuk melengkapi suatu kalimat tetapi dari kata-kata yang tidak beraturan. Mereka berdiskusi untuk menentukannya. Melihat peserta didik yang bahagia membuat saya lebih bahagia lagi sebagai gurunya. Game interaktif cerdas ini dapat membuat seluruh peserta didik menjadi aktif dalam pembelajaran. Tidak ada yang mengantuk, bahkan merasa bosan. Semuanya ikut terlibat dalam kegiatan pembelajaran ini dan semuanya belajar dengan merdeka. Setelah permainan berakhir, saya memberikan konfirmasi dan juga kami sama-sama menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Lalu seperti biasa saya meminta masukan dari peserta didik dengan mengadakan refleksi pembelajaran. Saya senang sekali melihat hasil refleksi pembelajaran hari ini. Anak-anak tidak ada lagi yang mengisi di kotak mengantuk ataupun bosan, tetapi mereka lebih bersemangat, senang dan juga bahagia. Nah, ini adalah kegiatan pembelajaran yang membuat saya bahagia ketika saya membuat peserta didik saya bahagia. Ini menandakan mereka merdeka dalam belajar. Selanjutnya saya menutup pembelajaran dengan memberikan sedikit motivasi dan memberitahu informasi tentang pembelajaran di pertemuan yang akan datang. Kami menutup dengan doa dan salam penutup. Respon dari peserta didik juga sangat positif. Selain itu, guru yang ternyata melihat aktivitas pembelajaran saya melalui CCTV juga tertarik untuk mengikuti saya membuat game-game interaktif. Saya juga dengan senang hati mengajari mereka. Halo, saya Filbert. Saya Meza. Menurut saya kelas Bismil hari ini seru banget. Dan kita tetap bisa have fun dan tetap belajar. Thank you, Bismil. Thank you, Bismil. Hai, saya Miskita. Saya Mr. Ari. Kami melihat kelasnya Bismil dari CCTV dan sangat menginspirasi kelasnya. Iya, padahal itu sudah jam terakhir, tapi murid-murid masih have fun dalam mempelajari pelajaran yang disampaikan. Iya, Bismil sering sekali membuat inovasi dan kreasi dalam pembelajaran. Ditunggu ya, Bis ya, sharing-sharingnya. Terima kasih. Thank you. Saya juga menjadi terinspirasi untuk membuat papan permainan raksasa lainnya, seperti ular tangga, ludo, dan juga game mencari harta karun. Demikianlah praktik baik yang telah saya lakukan tentang implementasi pembelajaran merdeka di sekolah. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini memberikan inspirasi bagi seluruh penonton dan memotivasi guru-guru untuk terus merefleksi diri dan berinovasi. Saya Melati Dwi Putri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.